Masih Dulsan.id. Kali ini gua mau build PC pakai Kaby Lake, yaitu Core i7 7700K plus GTX 1080. Nah, mau tahu gimana? Mari kita ulas. Nah, seperti yang kita ketahui, Kaby Lake dan Skylake itu tuh perbedaannya tuh bisa dibilang nggak ada. Ada itu tuh perbedaannya tuh cuman di overclocking doang. Nah, jadi di sini juga gua nanti bakal ngoverclock CPU ini atau PC ini ke 5 GHz. Nah, pertama-tama gua jelasin dulu spesifikasi komplit dari PC ini. Pertama, gua pakai prosesornya Core i7 7700K Kaby Lake. Nah, alasannya ya karena disandingkan dengan 1080 tuh udah mantep. Nah, untuk RAM-nya di sini gue pakai Galak Ocelot, kecepatannya 4000 C19 2x8GB, jadi total ada 16GB. Nah, gue pilih ini satu, RAM-nya itu udah kenceng, jadi speednya itu udah 4000. Untuk melakukan multitasking pastinya itu membantu gue banget. Nah, terus 2x8GB juga itu udah cukup banget untuk game-game sekarang ini. Terus untuk mainboardnya atau motherboardnya di sini gua pakai MSI Z270 Gaming M7. Nah, gua pilih ini karena apa ya? Satu, karena fitur-fiturnya tuh udah untuk gamer banget. Nah, LAN-nya juga udah E-killer, terus USB udah support USB 3.1, terus udah support RGB juga, walaupun di sini gua belum masang RGB, fan RGB atau RGB strip, tapi nantinya bakal, siapa tahu kan kedepannya bakal gua pakai RGB. Nah, jadi motherboard ini juga udah support ada RGB header, terus juga udah armor ya. Pokoknya untuk detail untuk motherboardnya ini ada reviewnya di sini. Terus lanjut lagi ke VGA. Nah, VGA di sini gua pakai GTX 1080 dari Galak, yaitu Galak ESOC atau Extreme OC. Gua pilih karena harganya itu agak murah, karena ya kalau yang Galak HOV itu harganya hampir 10 juta. Terus gua pakai yang ESOC biar agak meminimalkan budget gua. Tuh alasannya. Nanti bisa kalah dong sama Galak 1080 yang HOV. Tenang, gue bakal OC. Terus untuk pendingin atau cooling yang gue pakai di sini kan gue kan mau melakukan overclocking di prosesor gue. Jadi di sini gue pakai cooling Antec H1200. Nah, menurut gue udah cukup banget untuk menahan beban kira-kira voltase 1,4 volt ke bawah. Tuh, makanya gua pilih H1200 Antec. Nah, untuk storage-nya di sini gua pakai SSD colorful 120GB. Nah, kenapa gua pilih murah? Karena yang mahal belum tentu bagus, yang murah belum tentu jelek. Nah, makanya gua pilih colorful. Nah, terus di sini juga gua nggak pakai SSD doang. Di sini juga gua pakai harddisk 1 tera, dimana itu untuk simpan game-game gua. Jadi OS atau program-program yang penting di situ gua pakai di SSD, gua taruh di SSD. Sedangkan untuk file-file game-game yang gede-gede gua pakai di harddisk gua. Harddisk gua tuh WDC 1 tera blue. Dan menurut gua udah cukup banget untuk nyimpan game-game yang bakal gua mainin, dan cukup juga untuk file film HD. Nah, untuk power supply-nya di sini gua pakai Superflower LED Platinum 750 watt. Gua pilih karena sudah platinum, jadi aman banget untuk VGA gua, prosesor gua, motherboard gua, dan semuanya pasti aman banget. Terus 750 watt gua pikir juga udah sangat memumpuni untuk GTX 1080 yang gua pasang di sini, dan udah full modular. Nah ya, jadi kabel-kabel yang nggak penting, nggak kecolok, nggak kepasang, itu bisa gua copot. Poin penting di power supply modular. Nah, bajunya nggak mungkin telanjang kan, kalau PC gue yang beneran sih telanjang. Tapi kalau untuk build PC untuk ngegame,
nggak mungkin telanjang dong. Jadi gue di sini gue pakai Cube Gaming Aorus. Gue pakai Cube Gaming Aorus karena udah full transparan side panelnya. Terus side panel yang sebelah sini udah support kabel manajemen dan ada PSU cover dan support AIO cooling. Jadi AIO cooling, all-in-one water cooling yang 240 udah bisa ditaruh di casing ini. Bisa taruh di bagian depan atau bisa taruh di bagian atas. Terus casing ini juga udah support USB 3. Poin penting di casing USB 3. Terus ada dust filternya juga. Dust filter di atas ada, terus di bawah untuk power supply juga ada. Penting juga. Dan harganya terbilang cukup murah, nggak sampai 500.000. Dan di bawah 500.000 udah keren, mantep kan berarti. Nah itu dia sekilas spesifikasi PC yang mau gua build ini. Nah sekarang kita mau ke tes bagian performance-nya dan ini dia. Itu dia tadi hasil benchmark dari PC ini. Nah, kalian juga bisa lihat kan di situ setelah di overclock atau sebelum di overclock atau dengan memori default. Nah, kalian bisa dilihat hasil di benchmark Geekbench. Benchmark Geekbench itu berpengaruh pada memori dan prosesor. Nah, dari sini kan gua pakai memorinya 4000, udah otomatis udah tinggi banget. Dan perbandingannya kalau misalnya kalian pakai RAM biasa speed 2133 SPD-nya atau 2400 ya mungkin hasilnya sekitar 17.500 dengan clock default. Nah tapi kalau kalian pakai memori yang 4000, hasil Geekbench-nya, skor dari Geekbench-nya itu adalah 19.000 dan kenaikannya juga menurut gue itu cukup fantastis ya, mungkin karena memorinya sesuai guys. Memorinya tuh tinggi banget, kecepatannya tinggi banget, yang punya cuma Sultan lah tuh. Terus pas di overclock juga prosesornya ke 5 GB hasilnya hampir 21.000 dan di skor 21.000 itu tuh untuk multitasking puas. Gue bilang puas banget. Jadi kalau kalian main mau browsing terus sambil ngegame sambil office, kalian pindah-pindah itu enak banget, enak. Jadi kalau misalnya kalian yang sering pakai render pakai Kaby Lake itu tuh udah cukup banget karena dia udah hyper threading, prosesornya udah hyper threading. Jadi core-nya ada 8 walaupun 4 core dan 8 sisanya itu thread. Nah tapi untuk render itu udah cukup mantep. Nah untuk di VGA juga tadi di situ gua naikin ke core-nya 2030-an. Nah kalian juga bisa naikin lagi. Jadi 2030 itu tuh gua lihatnya di sini GTX 1080 ESOC itu masih cukup aman banget. Jadi kalau kalian mau naikinnya lagi masih ada lah sisa untuk naikin ke 2050 atau 2100. Untuk di 1080 ESOC cukup berkompeten. Nah untuk di motherboardnya sendiri kalian bisa nambahkan M2 SSD. Jadi MSI Z270 Gaming M7 ini udah punya 3 slot M2 SSD. Jadi kalian bisa pasang dan kalian juga bisa RAID. Nah kalau untuk cara RAID itu mudah banget, tinggal kalian klik enable
M2 Genie di BIOS. Jadi cuman enable doang M2 Genie-nya, selesai RAID-nya. Jadi mobonya langsung nge-RAID SSD kalian. Nah, untuk harganya itu gue belum ngasih tahu. Harganya itu adalah 28.650.000. Nah, kalau kalian simulasiin dengan spesifikasi ini, mungkin harganya itu bakal di enter itu 27.650.000. Kenapa sampai 28 juta? Karena prosesor di sini gue pakai yang biningan atau prosesor yang dipilih dari banyak prosesor 7700K. Jadi dipilih yang terbaik untuk overclockingnya gitu. Jadi overclockingnya ini bisa 5 GHz, voltasenya di bawah 1,375 volt dan stabil untuk di pendingin sekelas radiator 240 mm tuh. Mungkin prosesor lain biasanya itu bakal susah nyentuh 5 GHz. Nah, di sini enteng banget untuk 5 GHz, bahkan bisa 5,1 GHz jalan stabil dengan radiator Antec H1200. Tuh, makanya harganya lebih mahal sedikit. Tapi kita mendapatkan performa lebih. Kalau kalian suka overclocking atau overclocker, biasanya sih kalian bakalan suka karena 5 GHz itu enteng banget. Nah, untuk pemesanannya kalian bisa seperti biasanya. Jadi kalian langsung tinggal telepon aja enter komputer, atau kalian bisa WhatsApp enter komputer, atau kalian juga bisa email enter komputer tuh. Jadi kalian mau apa, dengan cara apa hubungin enter tuh banyak jalannya. Jadi kalau kalian pengen PC dengan overclocking 5 GHz ini, kalian bisa langsung melakukan pemesanan di entercomputer.com. Kalian langsung aja kunjungin websitenya atau bisa telepon. Sekian dulu video build PC Kaby Lake ini, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini, kasih pendapat kalian tentang build PC Kaby Lake ini, atau kalian juga bisa tinggalkan saran untuk video ulasan berikutnya. Sekian dulu gua Rodi, kalian juga jangan lupa like dan share dan juga subscribe biar kalian jangan ketinggalan video ulasan berikutnya. Saya Rodi, bye bye.